Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya Bukit Barugah yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin, pada subuh ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka mengkaji bersama hadis-hadisnya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan oleh Allah disempurnakan segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, dan kita diberikan keistiqomahan dalam setiap kebaikan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kaji hadis-hadisnya di setiap ahad ini. Mudah-mudahan dengan pengkajian ini menjadi bukti cinta kita kepada beliau, mahabbah kita, bukti taqarrub kita kepada Allah, dan ini yang akan menjadi salah satu hujjah, salah satu alasan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah wa bijiwarih, dan bisa berdekatan dengan beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Kita ulang sedikit ya sambil memflashback. Al-haditsus tsamina wal ashrun, hadis ke-28, an Abi Najihin Al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah memberikan nasihat kepada kami, mau'idhatan, sebuah nasihat, wajilat, yang menjadi tebal, yang menjadi bergetar, minha, dengan nasihat tersebut, al-qulubu, hati-hati kami, wa dzarafat, dan menjadi mengalir, minha, sebab nasihat tersebut, al-uyunu, mata-mata kami. Fakulna, maka kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha, seolah-olah nasihat ini mau'idhatu mu'adda'in, nasihat perpisahan denganmu, fa'usina, maka berikanlah kesimpulan kepada kami tentang nasihat yang panjang yang kau berikan. Qala, menjawab Nabi, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Yang pertama kita bahas kemarin tentang takwa kepada Allah, membangun ketakwaan. Kita ingat-ingat ya, kita ulang-ulang. Dalam konsep takwa itu hanya ada dua. Kita sambil tulis kalau begitu ya. Nanti biar enggak dilupa. Jadi nasihat pertama dari Rasulullah itu adalah tentang takwa. Dalam takwa itu susunannya ada dua. Nomor satu, manahaitukum anhu fajtanibu, larangan jauhi. Nomor dua, wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, perintah segera dan maksimal. Di sini konsepnya hanya dua ini. Jadi kalau dalam larangan jauhi, kita kadang-kadang kan kepedean. Yang penting saya tidak ikut-ikutan Ustadz, saya akan berkumpul dengan orang-orang. Jangan kamu kumpul dengan orang-orang negatif itu. Nah kita malah tidak apa-apa Ustadz, yang penting tidak nyenggol, yang penting kita tidak ikut-ikutan, ketularan itu. Jujur kalau kita kaji lebih dalam, kita bab jangankan yang haram-haram, yang makruh saja, larangan bolos. Seorang murid atau santri itu tidak akan pernah dia bolos sekolah, kecuali pernah dekat dengan orang yang pernah bolos sekolah. Melihat temannya bolos sekolah, nah baru terus dia berpikir, wah ini. Ini Masya Allah. Jadi dekat dengan orang futur, dekat dengan larangan, itu dia akan kajam rotin seperti bara api yang dilempar fil hashish pada jerami atau tumpukan kayu kering. Jadi kalau kena bara api langsung. Konsepnya
dalam larangan jauhi. Tidak ada larangan yang tidak apa-apa Ustadz dekat-dekat, yang penting aman, tidak ada. Ya, jadi harus ditinggalkan. Yang kedua, dalam perintah itu segera dan maksimal. Perintah yang ditunda, kebaikan yang ditunda, itu berpotensi tidak akan jadi dilakukan. Karena bisikannya setan kemarin sudah kita bahas kan, sebelum melakukan sesuatu, setan akan mengatakan, pikir-pikir dulu. Nanti kalau sudah dipikir, ternyata tidak jadi. Nah, begitu kerjaannya setan. Dalam setiap perintah, segera. Yang kedua, pastikan dalam perintah itu maksimal. Tidak ada kita bisa melakukan perintah itu sempurna, itu tidak ada. Makanya kalau ada orang terus kemudian kita sholat, kemudian ada kritikan, Pak, sholatmu itu tidak sempurna, tidak apa-apa. Memang tidak ada sholat yang sempurna. Yang ada adalah sholat maksimal, semaksimal mungkin. Dibilang khusyuk sekali ya tidak ada. Sampai hadisnya Rasulullah kan begitu. Idza uqima sholata jama'atin, ketika diberdirikan sholat jamaah, nazarallahu ila qalbil imam. Allah melihat kepada hatinya imam. Idza wujida fihil khusyuk, ketika ditemukan khusyuk di dalamnya, faqabbalallahu sholatahum wa jama'atahum, maka Allah akan menerima jamaah dan sholatnya. Wa illam yujad, dan apabila tidak ditemukan khusyuk di hati imam, fanadarallahu ila qalbi ba'dil makmum, maka Allah akan melihat kepada hati sebagian dari makmum. Idza wujida minhum al khusyuk, ketika ditemukan kekhusyuan di dalam hati mereka sebagian saja, faqabbalallahu, maka Allah akan menerima sholatahum, sholat mereka, wa jama'atahum. Yang nomor 3 ini yang paling horor. Wa illam yujad, apabila tidak ditemukan kekhusyuan di hati imam dan hati makmum, radhiyallahu bi jama'atihim, maka Allah tetap ridho sebab mereka mendirikan jamaah. Luar biasa. Enaknya kita ini kalau bisa sholat berjamaah di situ. Tapi kalau sudah sholat sendiri, wudunya tidak sempurna, khusyuknya tidak ada, sudah diterkam harimau. Nah, iya, makanya kalau dalam sholat segera dan maksimal. Tadi Ustadz Muhammadun di rakaat pertama kan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah. Dalam perintah konsepnya adalah segera. Ini dikunci betul-betul ya. Jadi kalau ditanya wasiat pertama dari Rasulullah itu adalah takwa. Takwa itu apa sih? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Konsepnya dalam larangan jauhi. Tidak ada hal-hal negatif itu kecuali sebab kita dekat dengannya. Tertular perkara, tertular penyakit itu karena dekat dengan hal negatif. Ini lebih sensitif lagi. Contoh yang sering kita ulang-ulang. Adakah bayi kecil merokok? Ada. Bayi lahir atau lahir langsung merokok ada? Tidak ada kan? Dekat dengan bapaknya yang merokok atau dekat dengan temannya merokok, lama-lama mencoba. Tidak ada bayi lahir merokok, itu tidak. Gara-gara dekat dengan temannya. Terserah masalah hukum rokok, ikhtilaf, saya tidak ngurusi masalah itunya. Tapi kita sepakatkan rokok dengan susu ultra kan enak susu ultra. Nah, gitu saja. Ya, perintah juga begitu. Segera lakukan. Dengar azan kok tidak wudu sampai sudah di titik Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu iman itu langsung turun. Makanya kan idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumati fas'au. Cepat bergerak. Dengar azan subuh, belum qomat sih. MRBB itu iqomahnya 13 menit. Sudah. Alamat itu. Minimal masbuk. Kalau tidak masbuk, selesai, tidak jamaah. Jadi kalau dengar azan, konsepnya dalam perintah cepat. Ambil wudhu kah, ambil songkoknya, ambil pecinya kah, langsung melangkahkan kaki. Kalau lewat selesai azan, sudah selesai la ilaha illallah, orang itu langsung dikeroyok sama setan. Semangatnya orang itu ketika dengar azan, saat azan setan pergi, makanya cepat disambut. Mumpung setannya pergi, cepat berdiri, cepat ambil air wudhu dan sebagainya. Nanti kalau selesai azan, setannya balik, wah tambah berat itu. Itu rahasianya di situ. Ya.
Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sam'i wat ta'ah. Yang kedua adalah memiliki sami'na wa ata'na itu. Memiliki mau mendengar dan mau mentaati. Ada yang dikasih satu saja, ada yang suka taat tapi tidak mau mendengar. Itu coba lihat santri itu. Khidmah seneng, taklim tidak suka. Iya kan? Di jamaah ini pasti ada. Kalau suruh bantu-bantu apa di masjid atau di pondok, senengnya luar biasa. Suruh taklim tidak mau, itu salah satunya. Itu namanya dia dapat to'ah tapi tidak dapat sama. Yang kedua, seneng belajar tapi malas berkhidmah. Ini umumnya orang itu begitu. Jadi kalau di antara kita yang suka dan seneng ngaji itu biasanya malas khidmah. Jarang sekali dikasih dua, makanya Rasulullah mengajarkan dua-duanya. Seneng ngaji, seneng taklim, tapi juga seneng berkhidmah. Yang satu, yang penting saya sudah nyumbang. Masalah taklim kan saya tidak mendengarkan juga dapat pahala karena saya nyumbang. Loh. Yang satu, biar saya jarang nyumbang, yang penting saya taklim. Nah, padahal wajah hidup bi amwalikum wa anfusikum kan di situ. Di umumnya manusia itu ya kita lihat saja adik-adik. Itu lihat temanmu itu, teman kampusmu, teman sekolahmu itu. Kok dia rajin belajar, biasanya malas membantu teman. Tolong menolong itu malas dia. Individualismenya itu ada. Tapi bagi mereka yang sedang-sedang dalam keilmuannya, kerajinannya dalam belajar sedang-sedang, kadang emansipasinya atau apa istilahnya ya, dia membantu teman itu ringan. Tapi Allah dan Rasulullah mengajarkan kepada kita, lihat pada dirimu. Jika engkau dominan suka mengaji, tapi belum dominan dalam berkhidmah, dalam ketaatan, seimbangkan. Jika engkau senang berkhidmah, tapi susah taklim, seimbangkan. Bukan tugasnya terus kemudian, bagusan saya karena saya yang khidmah, atau bagusan saya karena saya yang taklim. Bukan begitu, diseimbangkan. Karena jarang di antara manusia itu diberikan sami'na wa ata'na. Ada sami'na wa asoina. Ada masami'na wa ata'na. Saya tidak mau mendengar tapi yang penting jalan saja. Itu juga ada. Di dalam Al-Qur'an itu begitu. Ya, jadi nasihat yang kedua setelah bertakwa, dengarkan, taati perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah. Dan yang kedua, yang ketiga adalah mentaati pemerintah atau amir. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dan apabila seandainya ada yang memerintahmu atau menjadi imammu itu adalah 'abdun, seorang hamba. Fa innahu may ya'ish minkum, bahkan di dalam riwayat yang lain 'abdun habasyiyun, seorang hamba yang berkulit hitam. Jadi kita ini kadang-kadang dalam satu organisasi pemimpinnya tidak sekaya seumpama, kita diuji dengan kekayaan. Punya pemimpin yang kebetulan tidak sekaya kita, itu jarang didengarkan. Kemudian satu waktu kita memiliki keilmuan yang lebih, ya semuanya itu ilmunya kan sedikit, tapi kan kita diberikan lebih, dipimpin oleh orang yang di bawah kita secara pengetahuan, itu enggak mau juga mendengar. Penyakit itu, siapapun akan begitu. Tidak ada seseorang yang dipimpin kecuali di dalam hatinya pasti akan terbersit dari kekurangan pemimpinnya. Akan terlihat itu. Kita ini kalau bilang negara Indonesia itu pernah dipimpin presidennya sudah berapa kali? Tidak ada presiden yang tidak dihujat kaumnya, itu tidak ada. Nanti kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin yang dikudeta semuanya oleh kaumnya sendiri, oleh umat manusia itu sendiri. Bahkan Rasulullah kan juga begitu. Nanti kita kaji bersama setelah ini. Nah ini ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita, kepada pemerintah, kepada, bukan tidak boleh memberikan kritik, kan kita sudah paham bersama kan, menyampaikan kritik itu ada 4 atau 5 adabnya. Yang pertama, pastikan sudah berdoa dulu sebelum menyampaikan kritik. Yang kedua, yang kemarin punya catatan, yang sudah memfoto, yang ada di papan tulis. Yang nomor 2, sampaikan kritik dalam kondisi sendiri, jangan di depan umum.
Kalau disampaikan di depan umum itu namanya menghina. Fa idzas tansaha 'abdun 'ala ghairihi fil jam'i fa innahu mudallisun alaih. Kalau orang itu kemudian dia itu menasihati orang lain gara-gara pengen dianggap sebagai orang yang tegas. Saya tegur engkau di depan umum biar kelihatan bahwa saya tegas. Itu bukan tegas namanya, merendahkan derajat saudaranya. Yang nomor 3, pastikan nasihatnya itu dengan akhlak yang baik dan mengandung solusi. Yang terakhir itu juga didoakan kembali. Ya Masya Allah, kalau tidak dikasih itu semua yang didengar, jangankan atasan kita, anak-anak saja kalau dinasehati sambil dibentak itu tidak didengar. Iya, tidak dilakukan itu, tidak sampai ke dalam hati. Nah, apalagi kalau kita memberikan nasihat kepada orang yang lebih. Sama ketika kita menasihati pasangan hidup itu di rumah juga begitu. Kita agak bentak, intonasi agak tinggi aja tidak didengar, apalagi orang-orang yang memimpin. Menyampaikan usul, menyampaikan kritik itu boleh dan sangat dianjurkan karena kita hidup wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tapi pastikan cara menyampaikannya yang benar. Jangan-jangan yang kita sampaikan itu bukan nasihat, tetapi yang kita sampaikan itu adalah ya hinaan itu tadi sebenarnya gitu. Ya, jadi di sini tadi diajari oleh Rasulullah setelah bertakwa